Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran fikih untuk Madrasah Aliyah kelas 12 di semester ganjil. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum, melanjutkan pembahasan kita di minggu lalu. Pada minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang konsep sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam, serta menjelaskan Al-Quran sebagai sumber hukum pertama hukum Islam. Selanjutnya kita kali ini akan membahas tentang dua dalil hukum, yakni adalah sunnah dan ijma. Sunnah dan ijma sebagai dalil hukum Islam. Penasaran apa yang dimaksud dengan keduanya? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah sunnah. Jadi sunnah ini adalah sumber kedua hukum Islam. Jadi pertama adalah Al-Quran, kedua adalah sunnah. Secara bahasa, kata sunnah itu berasal dari sunatun, berasal dari kata sanna. Artinya adalah cara yang biasa dilakukan, baik itu sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Jadi secara bahasa, mau baik mau buruk, itu yang penting terbiasa dilakukan, itu namanya sunnah. Nah, sebagaimana terdapat dalam 16 ayat Al-Quran. Jadi ada 16 ayat Al-Quran yang memberikan bahwa pengertian sunnah itu adalah kebiasaan, baik-baik maupun buruk. Serta pula terdapat dalam hadis. Di antaranya hadis tentang man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha bi ghairi ayyan qusa ila yaumil qiyamah. Ya, sanna di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang kebiasaan, ya, hasanatan yang baik. Cara istilah, kata sunnah ini artinya adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi, ya, atau dalam kata lain biasa disebut juga sebagai persetujuan Nabi. Sunnah juga disebut sebagai hadis. Dalam beberapa kesempatan pasti Bapak yakin kalian sudah sering mendengar ada yang menyebutkan Quran hadis, ya, seperti mata pelajaran kalian ada juga Quran dan sunnah. Pada dasarnya pengertian sunnah juga sama dengan pengertian hadis, artinya pengertian secara istilah, ya, yaitu adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi. Kalau dari segi bahasa tentu beda. Perbedaannya, istilah sunnah ini sering dipakai untuk menunjukkan sebagai sumber hukum. Jadi kalau pembahasannya tentang sumber hukum, utamanya oleh ahli usul fikih, maka biasanya yang dipakai adalah sunnah. Adapun hadis, ya, merupakan istilah dari para ahli hadis untuk menunjukkan sebuah kebiasaan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Kadang hadis ini lebih spesifiknya adalah perkataan Nabi yang mengandung unsur hukum. Nah, kalau sunnah itu dari sejak Nabi sebelum menjadi Nabi, ya, Nabi sebelum menjadi Nabi, kan Nabi menjadi Nabi 40 tahun, ya. Sebelum menjadi Nabi itu juga, ya, bisa dikategorikan sunnah. Tapi kalau hadis itu biasanya dari setelah Nabi menjadi Rasul, ya, sewaktu 40 tahun. Itu adalah pengertian sunnah. Adapun sunnah menurut beberapa perspektif, artinya sering kita mendengar ada kajian sunnah, ada kelompok yang menamakan dirinya sebagai sunnah, ya. Nah, pada dasarnya sunnah ini punya beberapa pengertian, tergantung pengertian oleh ahli siapa. Kalau menurut ahli hadis, ya, menurut pengertiannya adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan oleh ahli ilmu usul fikih, apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik
dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi yang menjadi dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi untuk usul fikih ini lebih spesifik ya, seperti tadi Bapak sebutkan. Untuk usul fikih ini lebih menonjolkan terhadap sumber hukum seperti pembahasan kita kali ini. Adapun dalam pengertian ilmu fikih, pengertian sunnah itu adalah perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti serta diberi pahala yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya. Maksudnya sunnah itu adalah seperti kalian sholat duha. Sholat duha itu kalau gak dilakukan ya gak dosa, cuma kan ya rugi aja gitu. Tapi sholat duha ini bukan juga wajib, tapi hukumnya sunnah. Jadi pengertian sunnah ini beda menurut hadis, beda ilmu fikih, beda ilmu usul fikih juga beda. Pembagian sunnah dari perspektif bentuknya. Secara bentuk sunnah ini ada 3 ya. Di sini baru 2 gini ya. Nanti di slide selanjutnya ada pembahasannya. Yang pertama ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu adalah sunnah yang berupa ucapan lisan dari Nabi Muhammad SAW yang didengar dan dinukilkan oleh sahabatnya. Ucapan tersebut bukan wahyu Al-Quran dan mengandung syariat. Ucapan Nabi pada dasarnya tentu sangat diperhatikan oleh para sahabat. Tapi yang menjadi sunnah itu tidak termasuk Al-Quran. Karena Nabi tentu sebagai seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, keluarlah ayat Al-Quran dari mulut Nabi, dan itu tidak bisa dikategorikan sebagai sunnah itu karena itu Al-Quran. Tapi gak semuanya perkataan Nabi juga sebagai sunnah. Karena apa? Kadang Nabi juga berkata-kata seperti kata-kata kita biasa ya. Mari makan, mari tidur, mari minum, atau kesini atau kesana. Itu kata-kata biasa, bukan sebagai sunnah. Nah, contoh yang kata-kata Nabi yang menjadi sunnah itu contohnya adalah hadis tentang niat. Kalau kalian baca di Arba'in atau di Riyadhus Shalihin, itu adalah hadis pertama ya. An Umar bin Khattab ya, dari Umar bin Khattab hadisnya. Umar bin Khattab mendengar dari Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang kedua, itu yang pertama ya, jadi ucapan ya. Qaul itu kan ucapan Nabi tapi bukan wahyu dan juga yang mengandung syariat. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Ya, sunnah fi'liyah itu adalah semua perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad yang dilihat, diperhatikan oleh sahabat, kemudian disampaikan dan disebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya. Ya, adapun perbuatan Nabi ini bisa dibagi menjadi 3 hal. Nah, seperti tadi sunnah qauliyah sebenarnya. Yang pertama adalah perbuatan dan tingkah laku Nabi sebagai manusia biasa, seperti makan, berdiri, duduk. Ya, ini tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi ya, makan karena Nabi manusia, ya, Nabi berdiri ya karena Nabi sebagai manusia, tidak ada hukum di dalamnya. Termasuk dalam strategi perang ya, seperti dalam perang Badar itu Nabi itu pernah bukan didebat ya, diajak dialog oleh para sahabat. Artinya gini, ketika Nabi punya strategi perang, sahabat itu tanya, wahai Nabi, mohon maaf nih, yang engkau sampaikan tadi itu wahyu atau pemikiran dari Anda selaku Nabi? Nabi menjawab bahwa strategi perang yang beliau sampaikan itu adalah bukan wahyu, tapi pemikiran dari dirinya. Nah, maka pada saat itu para sahabat mau berdialog ya, mau menyampaikan pendapat juga. Karena kalau sudah wahyu, mah ya kita sami'na wa ata'na sahabat ya. Tapi kalau itu masih perkataan Nabi, masih pemikiran Nabi sebagai manusia biasa, para sahabat itu kadang bukan mendebat ya istilahnya, mendiskusikan kembali lah pemikirannya. Nah itu termasuk gaya berpakaiannya. Artinya kadang
seperti berpakaian gamis ya. Gamis ya tidak apa-apa kalau kita ingin berpakaian gamis meniru Nabi, tapi harus diketahui pakaian gamis ini tidak hanya dipakai oleh Nabi saja. Abu Jahal ya, Abu Lahab juga pakaiannya gamis ya, artinya silahkan dipakai ya, Bapak tidak melarang ya, bukan berarti melarang, tapi kalau kalian pakai batik, pakai khas Indonesia juga gak masalah ya. Tidak harus merasa tidak lebih islami ya, karena menurut Bapak hal tersebut merupakan, utamanya dalam kasus gamis ya, bukan kasus jilbab ya, utamanya itu adalah sebagai perbuatan dan tingkah laku Nabi sebagai manusia biasa. Kemudian yang kedua adalah perbuatan Nabi yang memiliki petunjuk dan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut khusus berlaku kepada Nabi semata. Contohnya, Nabi beristri lebih dari 4. Ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 11. Intinya lebih dari 4 ya. Itu khusus untuk Nabi ya, bukan karena Nabi beristri 9 berarti kita harus ikut 9. Tidak, itu adalah khusus untuk Nabi. Wah, enak dong, Pak. Ya nggak gitu juga, karena ada beberapa hal yang justru bagi kita sunnah, bagi Nabi wajib. Contohnya apa? Sholat witir sama sholat duha, Nabi itu wajib bagi Nabi. Sholat tahajud juga sama ya. Bayangkan kalau kamu tiap hari ya wajib sholat tahajud, wah subuh aja jam 7 ya wajib sholat tahajud. Nah, itu adalah perbuatan Nabi sebagai pengkhususan untuk Nabi. Nah, yang pembahasan sunnah fi'liyah itu adalah dari poin ketiga, yaitu adalah perbuatan dan tingkah laku Nabi yang memiliki konsekuensi hukum seperti sholat, puasa, dan cara Nabi melakukan jual beli serta praktik muamalah lainnya. Oke, lanjutannya gini. Yang ketiga itu contohnya gini. Nabi sholat, Nabi melakukan haji. Nah, itu kan praktik semua ya, praktik. Maka ketika kita mendapatkan hadis dari Utsman ya, dari Utsman tentang wudhu, tentang sholat ya, itu karena apa? Karena melihat bagaimana Nabi melakukannya, mempraktikannya. Dalam sebuah hadis, seperti dalam sebuah hadis disebutkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat saya sholat. Kemudian dalam cara haji disebutkan wa khudu anni manasikakum ya, ambillah dari saya cara-cara kamu beribadah. Ini dalam manasik haji ya. Bagaimana mikot, kemudian awal ihramnya di mana, pakaian ihram, kemudian tawafnya apa aja. Nah, itu adalah merupakan contoh sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun para ulama berbeda pendapat tentang konsekuensi dari perbuatan Rasul tersebut. Apakah semuanya wajib atau sunnah dalam pengertian mandub ya, bukan sunnah yang ini, sunnah dalam pengertian ahli fikih atau mubah. Nah, semuanya ini tergantung pada qarinah atau pendamping dalil atau penguat dalil dari Al-Quran maupun langsung petunjuk dari Nabi. Nah, kalau misalnya Nabi mengisyaratkan perbuatannya itu wajib, maka hukumnya wajib. Tapi terkadang ada beberapa perbuatan Nabi tapi hukumnya itu ya sunnah. Kemudian mubah, bahkan ada yang mubah juga. Itu adalah sunnah fi'liyah. Intinya adalah tentang perbuatan Nabi yang mengandung konsekuensi hukum, bukan sebagai manusia biasa dan bukan pengkhususan untuk Nabi. Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu adalah sunnah persetujuan Nabi. Maksudnya apa? Dalam arti ketika ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan pada masa Nabi dan Nabi mengetahui orang itu dan mampu menyanggahnya, namun Nabi mendiamkannya. Karena Nabi tidak mungkin mendiamkan sesuatu yang mengandung kemaksiatan. Jadi takririyah itu persetujuan. Jadi Nabi itu tahu seorang sahabat melakukan sesuatu tapi Nabi diam saja. Diamnya Nabi tersebut bisa beberapa bisa disimpulkan sebagai
ya tidak mengapa, dan sebuah persetujuan. Contoh adalah tentang ketika Nabi mendiamkan tetangganya ya pada budak perempuan untuk melantunkan lagu Humasi. Lagu Humasi itu adalah lagu untuk mengenang para syahid di perang Uhud. Perang Uhud atau perang Badar ya, Bapak kurang lupa lagi, tapi mengenang syahid. Ketika Nabi mendengar alunan musik daripada budak tersebut, ternyata Nabi mendiamkan saja. Nah, inilah yang menjadi dalil kenapa sih musik itu tidak mutlak haram. Kan ada ya sebagian dari golongan Islam yang mengharamkan secara mutlak, ya mau dipakai apa pokoknya haram. Padahal pernah ada hadis takririyah ini bahwa dari Aisyah ya, bahwa Nabi itu diam saja ketika mendengar para budak tersebut melantunkan lagu Humasi. Dan bahkan ketika ada saudara dari Siti Aisyah ada yang menikah, Nabi itu menyuruh untuk ketika di walimah tersebut nyanyikan ya lagu sebagai kesenangan dari kaum Ansor. Nah, itu adalah 3 ya. Jadi ada sunnah qauliyah perkataan, ada sunnah fi'liyah perbuatan, ada sunnah takririyah artinya persetujuan Nabi. Nah, pembagian sunnah dari perspektif periwayatan itu ada 3. Yang pertama ada mutawatir. Mutawatir itu adalah kabar yang disampaikan secara berkesinambungan oleh orang banyak kepada orang banyak yang kuantitasnya untuk setiap sambungan mencapai jumlah tertentu dan tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Kalau dalam bahasa kita itu viral. Jadi mutawatir itu viral dari zaman ke zaman sampai nanti ketemu periwayat terakhir. Periwayat terakhir itu maksudnya siapa ya? Seperti rawahu Imam Bukhari ya, kemudian Imam Muslim dan imam-imam lainnya. Jadi sebelum sampai ke imam-imam hadis tersebut, itu diriwayatkannya itu secara viral ya, secara banyak. Kayak Al-Quran itu kan sebenarnya mutawatir ya, karena dari zaman Nabi sampai sekarang itu sama kata-katanya. Nah, salah satu contoh hadis mutawatir adalah hadis tentang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Maq'adahu ya. Kemudian ada juga hadis masyhur. Ya, hadis masyhur itu adalah kabar yang diterima dari Nabi oleh beberapa sahabat kemudian disampaikan kepada banyak orang, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada orang yang banyak dengan jumlahnya tidak mencapai ukuran batas kabar mutawatir dan lebih dari 1 periwayat. Artinya masyhur ini di bawahnya mutawatir. Kalau mutawatir itu biasa dikategorikan 10 periwayat minimal ya. Kalau 10 periwayat per tobakoh ya, tobakoh itu tingkat. Contoh, dari sahabat ada 10 orang, dari tabi'in 10 orang, dari atba'ut tabi'in 10 orang. Nah, sampai nanti ke periwayat hadis. Nah, kalau masyhur itu kurang dari 10 orang, bahkan kadang hanya 2 atau 3 orang. Itu masyhur ya. Jadi 2 orang dari sahabat, 2 orang dari tabi'in, 2 orang dari atba'ut tabi'in, kemudian nanti sampai ke periwayat hadis. Ada juga hadis ahad. Ya, hadis ahad itu adalah kabar yang disampaikan dan diterima dari Nabi secara perseorangan dan dilanjutkan periwayatannya kepada perawi akhir secara perseorangan pula. Penggunaan hadis ahad sebagai sumber hukum diperdebatkan, secara umum diterima sebagai sumber hukum. Kebanyakan dari hadis itu adalah hadis ahad. Ya, jadi kalau kita baca misalnya an Aisyah, dari Aisyah, kemudian atau inilah dari Ibnu Abbas, biasanya Ibnu Abbas, kemudian Nafi, kemudian Malik ya. Itu dari sahabat 1 orang, dari tabi'in 1 orang, dari atba'ut tabi'in 1 orang. Nah, itu salah satu contoh hadis ahad ya, jadi 1. Tapi meskipun 1 ini kalau misalnya periwayatnya dipertanggungjawabkan, itu bisa sebagai sumber hukum karena banyak hampir kebanyakan dari apa yang kita terima hadis sekarang itu adalah hadis ahad. Meskipun Bapak sendiri hadis ahad ini tidak Bapak pakai untuk masalah-masalah akidah, seperti tentang ciri-ciri kiamat itu Bapak lebih memilih yang mutawatir saja atau bahkan dari Al-Quran sekalian.
Nah, itu adalah perspektif sunnah ya. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu ada 3 ya, yaitu adalah bayan ta'kid, itu sebagai penguat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran, seperti perintah sholat dalam Al-Baqarah ayat 110 dikuatkan oleh sebuah hadis, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah, dan seterusnya. Nah, jadi ayat tentang wajib sholat itu dikuatkan oleh ayat tentang tentang bunyal Islam ya, tentang bangunan Islam atau tentang rukun Islam. Kemudian jadi mohon maaf ya, jadi bayan ta'kid itu kalau misalnya disebutkan dalam Al-Quran hukumnya wajib, di dalam hadis juga wajib. Nah, itu adalah ta'kid yang dikuatkan lagi oleh hadis. Ada juga yang kedua ya, dan yang paling banyak ya, fungsi Al-Quran itu fungsi hadis terhadap Al-Quran itu sebagai bayan tafsir, penjelas. Jadi memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Satu, menjelaskan arti yang masih samar ya, beberapa dalam Al-Quran harus dijelaskan kembali dalam hadis. Kemudian merinci apa yang disebutkan secara garis besar atau secara mujmal. Contohnya adalah tadi sempat dimention sama Bapak ya, tentang sholat. Al-Quran itu hanya menjelaskan tentang wajibnya sholat, tapi kalau tata cara sholatnya, praktik sholatnya nggak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis ya, tentang shollu kama ra'aitumuni usolli tadi. Nah, itu adalah hadis, fungsi hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. Artinya tata caranya gimana dong hadis sholat itu, maka dijelaskan dalam hadis. Ada juga bayan taksis ya, apa yang disebutkan secara umum, jadi dikhususkan kembali. Contohnya tentang ahli waris ya, ahli waris. Kalau di Al-Quran itu tidak jelaskan bahwa orang anak yang membunuh bapaknya itu nggak dapat warisan, tapi di dalam hadis disebutkan ya, la yarisul qatil ya, tidak diwariskan bagi pembunuh ya. Jadi kalau anak membunuh bapaknya itu nggak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Kalau dalam Al-Quran itu belum dijelaskan, dijelaskannya anak aja, maka dikhususkan kembali anak yang bukan pembunuh orang tuanya. Atau misalnya tentang wasiat. Wasiat ini dikhususkan lagi dalam Al-Quran. Wasiat itu jangan lebih dari 1/3. Kemudian memperluas maksud sesuatu dalam Al-Quran. Mungkin contoh-contohnya akan kita bahas nanti lah ya. Kemudian bayan isbat, penetapan hukum. Jadi hadis menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Umpamanya mengharamkan memakan binatang buas yang bertaring. Kullu dinabin minasyiba ya. Kalau Al-Quran itu kan cuma daging babi ya. Berimat alaikumul maitatu wadamu walahmu khinzir, daging babi, bangkai ya, darah. Tapi ya binatang buas enggak. Nah, binatang buas itu ditetapkannya dalam hadis. Jadi enggak cuma ayat itu aja yang menjelaskan barang haram yang dalam Al-Quran itu, tapi juga dalam hadis ya. Jadi hadis juga berfungsi sebagai bayan isbat, jadi penetapan hukum. Jadi ditetapkan kembali hukumnya dalam hadis. Nah, ini adalah fungsi-fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama tadi adalah bayan ta'kid ya, sebagai penguat, kemudian bayan tafsir sebagai penjelas, kemudian bayan isbat ya, kemudian sebagai penetapan hukum. Landasan sunnah sebagai sumber hukum, ini ada beberapa ayat lah ya. Jadi perintah menaati Rasul setelah Allah, atiullah wa atiur Rasul, yaitu adalah menunjukkan sebagai sunnah sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Kemudian isyarat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, otomatis harus beriman juga kepada Rasulnya, dan Rasulnya itu adalah yang membawa Al-Quran. Nah, kemudian perkataan Nabi atau perbuatan Nabi itu adalah sebagai wahyu juga ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ada beberapa
penjelaskan ya, litubayyina. Jadi anjalad dzikra litubayyina. Jadi ayatnya Bapak lupa lagi secara ininya, tapi intinya adalah Allah juga menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan hadis sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Jadi jangan sampai karena di fenomena di masyarakat ya di zaman sekarang itu ada juga yang ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu adalah menolak sunnah sebagai sumber hukum, jadi maunya Al-Qur'an doang. Padahal kalau dia Al-Quran doang mungkin sholat ya cuma 3 kali, memang ada 5 kali ya, tapi harus pinter-pinter juga carinya karena dijelaskannya oleh hadis. Nah, setelah kita mempelajari sunnah, yang ketiga adalah mempelajari tentang ijma. Sumber hukum yang ketiga itu adalah ijma. Apa yang dimaksud dengan ijma? Ijma itu secara bahasa adalah al-azmu ala syai', yaitu adalah ketetapan untuk melakukan sesuatu. Seperti dalam Quran surat Yunus ayat 71. Ijma juga memiliki kata al-ittifaq atau kesepakatan atau sepakat ya, seperti dalam Quran surat Yusuf ayat 15. Oleh karenanya secara bahasa dapat diartikan sebagai bersepakat untuk melakukan sesuatu. Itu adalah ijma secara bahasa. Adapun secara istilah, ijma diartikan sebagai ittifaqu jami'ul mujtahidin minal muslimina fi asrin minal usuri ba'da wafatin nabi ala hukmin syar'iyyin fi waqi'atin minal waqi'. Yang artinya adalah kesepakatan para mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafat Rasul atas hukum syara' mengenai suatu kasus. Nah, ijma ini adalah kesepakatan para mujtahid. Jadi setelah Nabi wafat ya, banyak kejadian yang harus disikapi oleh para sahabat dan para umat-umat setelahnya. Nah, maka kalau ada suatu hal yang baru itu bisa ditetapkan dengan ijma. Artinya setelah berkumpul kemudian membahas, para ulama mujtahid tersebut disepakatilah satu hal yang berkaitan dengan hukum syariat ya, mengenai sesuatu kasus. Contohnya dulu adalah penetapan Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah Nabi wafat kan di Darun Nadwa ya, ditetapkan Abu Bakar sebagai khalifah. Adapun rukun-rukun ijma itu ada 3 ya. Yang pertama adalah kesepakatan mujtahid. Ijma hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kriteria mujtahid dalam agama. Di antaranya menguasai Al-Quran, hadis, usul fikih, dan metode istinbat hukum lainnya. Artinya ada kriteria tertentu lah yang bisa dikatakan atau bisa menjadi peserta ijma. Kemudian ijma itu harus sepakat tanpa terkecuali. Artinya kesepakatan yang dicapai pada ijma adalah dengan kesepakatan yang utuh tentang suatu masalah tanpa memandang negeri, asal, jenis, dan golongan mujtahid. Jika ada sebagian saja yang tidak sepakat, maka tidak bisa dinamakan sebagai ijma. Kemudian kesempatan berpendapat kepada mujtahid. Artinya semua dikasih untuk berbicara terlebih dahulu ya, sepakat atau tidak. Itu adalah harus seperti itu ijma ya. Jadi bukan ditetapkan saja oleh seseorang, misalnya oleh pemimpinnya, oleh apa, tapi harus mendengarkan dulu pendapat seluruh mujtahid. Landasan hukum ijma diantaranya adalah bahwa kita disuruh dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Nah, bukan jalan orang-orang mukmin ini adalah yang keluar dari ijma. Disebutkan sebagai orang-orang yang keluar dari ijma, kesepakatan umat muslim. Kemudian juga dalam hadis disebutkan ummati la tajtami'u 'alal khata, ummati la tajtami'u 'alad dhalalah, lam yakunillahu billadzi yajma'u ummati 'alad dhalalah, lam yakunillahu liyaj'ala ummati 'alal khata. Intinya adalah umat Nabi Muhammad itu tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kesalahan. Jadi Nabi Muhammad sendiri menjamin bahwa para umatnya ke depan itu tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kesalahan, bersekongkol untuk melakukan kejahatan, itu tidak mungkin. Maka ada hadis mutawatir tadi ya.
dan dijaga juga oleh Allah. Allah tidak mungkin membiarkan semua umat Islam itu berada dalam kesesatan. Itu adalah tentu rahmat Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kita sebagai orang yang tidak disesatkan oleh Allah. Nah, tingkatan ijma terakhir ada ijma sharih, ada ijma sukuti. Ijma sharih itu adalah ijma yang terjadi setelah semua mujtahid dalam mengemukakan pendapat tentang suatu hukum secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan maupun tulisan atau dalam bentuk yang, dan ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama dalam suatu hal. Jadi ijma sharih itu adalah ijma yang disampaikan secara jelas. Jadi semua ulama berpendapat, mengeluarkan pendapatnya, dan pendapatnya sama semuanya. Beda dengan ijma sukuti. Kalau ijma sukuti itu adalah ijma kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya terhadap hukum suatu masalah dalam masalah tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui banyak orang, dan ternyata tidak ada seorang pun di antara mujtahid lain mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah pendapat itu. Artinya suatu pendapat misalnya tidak dibantah oleh ulama lain, atau dalam suatu forum misalnya Bapak tunjuk seorang sebagai KM, ini contohnya ijma sukuti. Ijma sukuti Ahmad misalnya, Ahmad Bapak tunjuk jadi KM ya, sepakat semuanya, sepakat misalnya. Yang nyebut sepakat dari 30 orang itu cuma 15 orang. Nah yang 15 ini diam. Bapak tanya lagi, sepakat? Sepakat. Nah diam ini bisa jadi ya setuju, karena Bapak udah memberi kesempatan untuk membantah, ternyata tidak membantah. Oke, itu sebagai penjelasan ijma ya, dan sunnah dan ijma yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa hazanah keilmuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.